I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulauli Cantika Merpaung. Saya berasal dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Materi pertama yang akan saya bahas adalah sejarah bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisnya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang ditinggal di Selat Malaka. Setelah itu, rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan mereka. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Sumpah Pemuda, sesuai usulan dari Muhammad Yamin. Dalam Kongres Sumpah Pemuda, beliau menyumbang ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. A few moments later. Selanjutnya masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia, salah satu pembahasan yang penting untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia adalah dengan mengetahui asal sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7, sekitar tahun 600 sampai tahun 790-an. Beberapa bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut diantaranya penemuan prasasti bahasa Melayu kuno di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Prasasti yang berbahasa Melayu kuno berjumlah 18 di daerah Sumatera ditemukan 10 prasasti, 6 di Jawa, dan masing-masing 1 prasasti ditemukan di Filipina dan Vietnam. Sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, tepatnya Melayu, Riau, Johor. Bahasa Melayu tepat dipilih menjadi sumber bahasa Indonesia, walaupun pada saat itu ada 2 bahasa yang potensial dijadikan sebagai bahasa nasional. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi dasar atau sumber bahasa nasional. Lanjut untuk pembahasan kita yang ketiga, yaitu peresmian nama bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mula berlakunya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangan, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan sebagai proses pembangkuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan
Imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kita yang keempat, yaitu peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video ini ya. A few moments later. Tidak terasa kita akan masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun, sebelum bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional, dulunya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi bahasa berhubungan atau liguan peranca di kawasan Nusantara. Selain berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga telah mengalami sebagai perubahan pendoman ejaan. Berikut ini sejarah perubahan pendoman ejaan bahasa Indonesia. Baca juga sejarah singkat ejaan Panopsin. Perkembangan ejaan sejak masa baca juga sejarah singkat ejaan Panopsin. Perkembangan ejaan sejak masa kolonialisme. Hingga sekarang tercatat ejaan Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebagai tujuan kali, yaitu yang pertama ejaan Panopsin, yang kedua ejaan Sawandi atau ejaan Republik, yang ketiga ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Katopo, yang keempat ejaan Melindo, yang kelima ejaan baru, yang keenam ejaan yang disempurnakan, yang ketujuh ejaan bahasa Indonesia, yang ke-8 ejaan Panopsin. Demikianlah presentasi saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan untuk teman-teman. Silakan dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum.